Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajr. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Shadaqallahu azim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga sampai detik ini, pagi hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya sedekah subuh. Nikmatnya menjadi orang yang tidak kikir, tidak pelit, pailit bin medit. Nikmatnya menjadi hamba Allah yang senantiasa ingat dengan segala sesuatu yang berbau sedekah. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari nanti bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu yang ketika kita melangkah, ketika kita menahan, ketika kita melepaskan, itu senantiasa berhubungan dengan magnet. Magnetik ini senantiasa berhubungan dengan apa yang dinamakan sensorik. Sensoriknya manusia, magnetnya manusia adalah apa yang dinamakan iblis. Ketika kita mengeluarkan, kalau kita ikhlas keluarkan, namanya kita adalah tidak ada magnet alias dekat dengan Allah. Magnet pelitnya hilang. Tetapi kita menahan segala sesuatu yang kita akan keluarkan, artinya kita masuk kategori orang yang kikir, pelit, pailit, bin medit. Inilah orang-orang yang merupakan suatu kumpulan-kumpulan di mana pada porosnya dia selalu menekankan keuntungan, keuntungan, dan keuntungan. Dia tidak memikir apa yang dinamakan keterbelakangan dia. Keterbelakangan daripada hasil apa yang dia keluarkan ini sendiri. Apa keterbelakangan itu? Terbelakangan itu adalah datangnya dosa-dosa yang bergelimpang dosa. Padahal disebutkan istilah bisodakoti, hendaknya mencari rezeki dengan cara bersodakoh. Kikirnya dibuang. Karena kikir ini dengan kita kikir, dengan kita pelit ini akan mendatangkan suatu apa yang dinamakan dengan azab. Azab dunia juga azab di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadkhaluna, orang-orang yang kikir ini, jadi alladzina yadkhaluna, orang-orang yang kikir ini, wa ya'muruna, dan menyuruh annasu, yaitu manusia atau orang lain, bibukhli, untuk berbuat kikir. Jadi ini orang yang kikir dan menyuruh orang untuk berbuat kikir lagi. Kita punya teman, jangan begitu, jangan perlu kamu sedekah. Sedekah akan menghabiskan uang kita, akan menghabiskan uang kita, akan menghabiskan uang kita. Terus begitu nyuruh teman ke teman ke teman. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Wa man, dan barang siapa yatawalla, berpaling dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka ini berpaling dengan perintah Allah. Fa innallah, maka sesungguhnya huwa itu dia al-ghaniyul hamid, maha kaya, maha terpuji. Allah akan meletakkan mereka pada porosnya bagi orang-orang yang kikir, pailit bin medit ini. Porosnya di mana? Porosnya pada mereka yang nanti akan mendapatkan azab-azab dunia. Dilulu dia dapat harta banyak, biarin. Itu pengeluaran dari Allah Subhanahu wa taala diberi.
Beri dan beri aja. Dia tidak mikir akibatnya apa yang akan terjadi. Apa yang kemungkinan akan menimpa dia. Sedangkan orang yang kikir ini, yang mempunyai sifat kikir ini, dia akan diancam dengan 3. Ini 3 ini akan menghipnotis atau akan mengimbung-imbungi dia dari belakang. Apa itu 3 itu? Bagi mereka yang punya sifat kikir, apa yang dia akan dapatkan? 1, rezekinya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, rezekinya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memiliki sifat kikir ini rezekinya sempit. Hal ini dijelaskan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis riwayat Bukhari. Janganlah kamu bakhil yang menyebabkan kamu disempitkan rezekimu. Maka dari itu, insal rizqa bisodaqati. Hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersedekah. Ibarat 1 tangkai tumbuh kemudian 3 butir, 1 butirnya 1 tangkai itu ada 100. Setiap 100 ini 1 tangkai ini keluar lagi. Nah, ini merupakan suatu kelipatan bertangkai ini yang bisa melipatkan 1 kali kebaikan akan melipatkan 700 kebaikan. Sama dengan ketika kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Maka Allah akan berikan 10 selawat kepada kita. 10 kebaikan kepada kita akan ditulis. Dan 10 dosa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Artinya kita tidak kikir dengan suatu kebaikan. Kalau kita tidak kikir dengan kebaikan, maka rezeki itu, rezeki kebaikan dari Allah akan diberikan kepada kita berlipat. Seharusnya sebaliknya juga dengan rezeki uang. Pandangan perspektif orang pada dasarnya ketika itu rezeki hanya berupa uang saja. Salah. Mohon kepada Allah, ya Rabbi, Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrizu, wa in kana mu'assaran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqarib. Rezeki ini datang bukan berupa uang saja, tetapi paling utama rezeki yang paling kita rasakan nikmatnya ada rezeki kita nikmat sehat. Diberikan kesehatan, tadinya sakit nggak jadi sakit. Berikan keselamatan, tadinya mau nabrak nggak jadi nabrak. Kalau nabrak habisin berapa puluh juta, nggak diselamatkan. Berkah apa? Berkah sholawat, berkah karena dekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu rezeki yang tiada tara. Artinya kita dijauhkan dari segala masalah-masalah itu sendiri. Jadi rezekinya ditahan, ini yang pertama. Yang kedua adalah pemutusan tali silaturahim. Jadi kikir ini menimbulkan ketidaknyamanan terhadap orang lain. Jika sikap tersebut terus dibiarkan, maka dapat menghilangkan rasa cinta kepada saudara, bahkan memutuskan tali silaturahim. Tali silaturahim akan terputus. Silaturahmi kagak lagi terjalin dengan hikmahnya, dengan nikmatnya, dengan kebersamaannya. Manusia senantiasa meningkatkan, bukan meningkatkan silaturahim, tapi meningkatkan kediktatorismenya, keegoannya. Sehingga timbul yang namanya pelit, pailit, bin, medit. Ini sudah menjadi suatu hal, ketentuan-ketentuan yang Allah berikan kepada hambanya yang tidak beriman. Makanya di situ wa may yatawal fa innallahu wal ghaniyyul hamid. Penting buat kita mengerti, penting buat kita pelajari. Yang ketiga ini paling parah. Mereka yang pelit, pailit, bin, medit akan menjadi penghalang masuknya ke dalam rumah apa yang dijanjikan Allah. Yaitu apa? Surga Allah. Manusia yang kikir akan rugi dunia dan akhirat. Bahkan akan tercela. Dan ini mendapatkan penghalang seseorang masuk dalam surga Allah. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang menipu, orang yang bakhil, dan orang yang buruk. Hadis riwayat Tirmizi.
Kalau kita sudah belajar seperti ini tadi dengan ancaman 3 sifat kikir ini, ancamannya ada 3. Jadi apa yang tadi pertama adalah rezeki kita ditahan, tali silaturahim kita putus, kita tidak bisa masuk surga, menjadi penghalang kunci utama. 3 kerugian yang terdapat pada mereka orang yang kikir. Maka dari itu, kalau kita sekarang sudah ngerti, sekarang kita sudah paham tentang apa pentingnya kita untuk berbuat segala sesuatu yang loman. Jadi banyak sekarang orang kaya, banyak orang kaya sekarang dewasa ini banyak sekali, tetapi menjadi orang yang loman. Ngerti loman? Loman itu senang sedekah, ikhlas dalam sedekah, tidak pernah memikirkan apa-apa sebagaimana kita melepas kotoran kita dari tubuh kita, ikhlas ridho karena Allah. Ketika kita melepas kotoran kita buang di kamar mandi, apakah kita pernah memikirkan apa yang kita buang? Sama. Andai kata sifat ini kita miliki dalam kita bersedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lepas, ikhlas ridho, maka apa yang terjadi? Kesehatan pada diri kita senantiasa menumbuhkan kita untuk bisa iba terhadap orang lain. Bukan jangan kita diibain orang, untuk kita bisa iba terhadap kekurangan orang lain. Artinya apa? Kita bukan menengadah ke atas, tapi menengadah ke bawah. Ini penting buat kita lakukan. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah dalam suatu ayat ini yang dijelaskan alladzina yadkhuluna wa ya'muruna an-nasi bil bukhli wa may yatawal fa innallaha huwal ghaniyul hamid. Satu ayat ini benar-benar bisa membantu kita, mengingatkan kita untuk senantiasa tidak kikir, tidak pelit, tidak batil, tidak mudah menipu orang. Semoga bermanfaat buat apa yang kita kaji dan kita jadikan golongan hamba Allah, golongan yang ahli ibadah. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.